I'm back. Hola Gambalsis, Minya here and I'm back with another video for you guys. Why are you here? Ini channel kayaknya udah collecting dust, but anyway I'm back. Ya kayaknya pas aja sih aku bikin video ini dan juga ya udah sekalian mengawali 2022 dan juga mengucapkan selamat tahun baru kepada kalian semua. Ya sekalian juga aku chit-chat sama kalian ya kan, like the good old days. That's why ambil minumannya kalian and let's cheers. Ding. Dan seperti zaman baheula juga, I already have a note. Tapi kali ini nggak buku warna hitam. Kalau nggak salah dulu buku aku warna hitam ya. Hitam apa merah aku lupa. Tapi sekarang buku aku warna pink. I was thinking to get back to this channel. Udah beberapa kali dan udah beberapa lama juga. Tapi kali ini mungkin approach aku agak sedikit berbeda because we have grown gitu. Kita sudah dewasa ya, kita tumbuh bersama by the way. And I've noticed this juga dari beberapa DM yang masuk atau komen-komen yang ngebales video-videonya aku di TikTok, di Instagram yang kayak gitu-gitu. You guys have been telling me kayak aku nonton Kabinyo dari sejak aku SMP, sekarang udah kuliah. Ya berapapun umurnya kalian, for sure we have grown together and I'm so happy about that, you know. Ya, hello to you guys yang mungkin baru juga nonton videonya aku dan channelnya aku. Welcome. Always, gue selalu pengen sharing something yang lebih bermakna. Walaupun kayak gue banyak bacotnya. tapi gue pengen nyuguhin kalian something yang hopefully bisa beneficial buat kalian. So let's start. Mungkin it's wise for me to update you guys about my life so we know gitu ya where to stand gitu. POV-nya dari mana nih gitu. Daripada gue tiba-tiba datang terus dar-der-der gitu ya ngobrol, ngapain lu gitu kan, lu udah menghilang, ini gue kagak tahu apa kabar lo. Update aja dikit gitu ya. Nah sebenarnya momen signifikan di tahun 2021 buat aku adalah pada saat aku kena COVID. Karena sebenarnya itu adalah hal yang buruk tapi memulai journey-nya aku ke hal yang lebih baik in a way. Tepatnya itu di tahun 2021 di bulan Juni. Kenapa kok bisa gitu? Nah sebenarnya aku kenanya sih dari orang-orang yang ada di kantornya aku. Finally sekantoran kena. Padahal kita selama ini pas mulai WFO lagi, padahal itu baru mulai WFO ya, itu tuh kita jaga ketat protokol, tapi ya emang kena mah kena aja. Kita kena semua, ya udah, that's done. Cerita di sini tuh bukan cerita tentang COVID-nya, bukan cerita tentang aku kena COVID-nya. Yes, that sucks, but that's not the whole point. Tapi itu yang memulai cerita ini. Nah, pokoknya singkat cerita, kita semua udah sehat nih. One thing that I notice pada saat aku baru sembuh adalah pada saat aku mencoba menyenangkan dirinya aku sendiri dengan belanja. Aku pengen naikin imun gitu ya dengan berbelanja gitu dan berbelanja baju. Dan aku notice juga, bukan notice ya, lebih ke kayak aku sadar diri lah pada saat itu bahwa aku itu naik size gitu ya. Naik size dan aku pikir dari aku biasanya size S atau M, aku beli baju-baju yang ukurannya L ke XL. So aku sadar banget kayak ini mah udah kayaknya L sama XL aja deh. Terus gue beli ukuran L sama XL, padahal dulu gue S atau M. Gue walaupun udah sadar diri gitu ya, nih barang-barang udah nyampe nih. Terus gue cobain, dan ternyata apakah kalian tahu saudara-saudara, ukuran L dan XL tersebut itu tidak muat di saya. Gue juga gak ngerti bentukan gue pada saat itu kayak apa. Kenapa kok gue bisa segitu melarnya? Sebenarnya nggak masalah sih kayak masalah melarnya atau body shape-nya dan lain-lain. Cuman it takes a toll on me dari segi kesehatan. Dan pada saat itu juga udah berbulan-bulan kayak I've been hanging on to living my days dengan sakit punggung. It was not nice gitu. Kebayang jadi gue kayak dang. Sebelum aku lanjut ke ceritanya dan sharing-sharing session tentang update of my life, you know, stuff like that, aku harus negesin ke kalian bahwa any size is okay gitu ya. Cuman ini perbandingannya aku aja. Idealnya aku, sehatnya aku adalah di size S atau M karena memang aku juga pendek. There's something called BMI, BMR, you know, stuff like that yang menentukan keidealan tersebut dalam segi kesehatan. Ada yang namanya overweight gitu ya. Nah, buat aku dengan tinggi badannya aku, dengan density tulangnya aku dan lain-lain, buat aku di size lebih dari M, itu berarti tandanya aku pribadi itu tidak sehat. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya memang aku
ih aku kan ini, aku kan size itu gitu ya. Probably that's your ideal size. That's your healthy size. My healthy size itu di size S1M tersebut. Seperti itu. Jadi ya di sini aku tidak size shaming atau apa. Ini harus aku kasih disclaimer dulu sebelumnya supaya kalian tahu aku standpointnya ada di mana. Nah, standpointnya aku di sini adalah lebih ke kesehatan. Ada konsiderasi estetiknya, tapi buat aku dalam journey kesehatannya aku, which is this video, inti dari video ini itu lebih ke me pursuing or me on my journey to be in a healthier life, untuk berada di kehidupan yang lebih sehat. Kita harus ada nih satu pandangan dimana kayak, oh si Pinyo nih ngobrolin tentang kesehatan, bukan ngebacot tentang kayak diet supaya gue kurus gitu. Nggak kayak gitu. Gue lebih kayak sehat. That's the update that I've been wanting to tell you guys. So that hits me hard, okay? Ukuran Excel-nya udah nggak muat gitu. It hits me super hard. Pada saat setelah dari sembuh COVID dan gue tersadarkan bahwa kayak, wah ini nggak baik nih. Udah sakit-sakit punggung, terus gue nggak enak tidur, badannya panas terus, dan kerasa gitu ya, kayak gue lemes terus dan kebawaannya kayak pengen bobo terus, yang kayak gitu itu kan gak baik ya. Persis besokannya, gue inget banget, persis besokan setelah gue cobain baju yang udah sampai tersebut, itu langsung perbaikin mindset aja gitu, langsung olahraga dan atur planning sih, lebih ke kayak planning what should I do. Karena aku punya background anoreksia dan bulimia, aku di journey kesehatan kali ini tuh lebih ke ya pengen sehat aja. Jadi karena gue udah ada ancang-ancang tersebut, gue bener-bener taking my time, kayak tiap hari ngomongin ini ke diri sendiri gitu ya, ngasih tahu ke otak bahwa kayak udah tenang aja, your journey will take a long time, there's nothing instant, dan lu nggak boleh terlalu terobsesi sama segala hal. That's why pada saat gue mulai hidup sehat tersebut, dari hari setelah gue tahu gue gak muat baju sampai ke 2 bulan itu gue masih gak tahu berapa beratnya gue. Setelah 2 bulan journey itu gue merasa enakan tuh, gue merasa kayak oke, gue stabil enough buat ngecek timbangan gitu. Jadi setelah 2 bulan gue journey dan gue merasa kayak oke, ini gue udah gak terlalu berat-berat amat, merasa kayak badan gue udah mulai lebih fit daripada sebelumnya, gue baru kayak gue penasaran nih, gue udah mulai mengumpulkan tuh di situ niat untuk beli timbangan dan mencoba menimbang badannya gue. So 2 bulan setelahnya, Agustus, aku nimbang dan aku terkaget-kaget. Aku berada di berat yang dulu banget, menemukan bahwa gue beratnya itu di angka 63 kg. Nih, dengerin ya, dengan density tulangnya aku, dengan tinggi badannya aku dan lain-lain, berat sehatnya aku itu berada di angka 49 sampai 50 kilo. Itu tuh ya udah optimal tuh, udah optimal sehat. Jadi bayangin gue ada di 63 kilo, bisa jadi di awal sebelumnya itu gue hampir 70 kilo kan. 2 bulan sebelumnya yang gue nggak berani, yang gue nggak muat itu. Itu ternyata aku sudah overweight 17 kilo. Di angka konkretnya ya, yang bener-bener gue note down dan gue hari pertama gue kayak ngeliat gitu kayak itu gue udah overweight 13 kg dari berat sehatnya gue. Curambai. Sekarang berarti gue udah masuk sekitar 7 bulanan di dalam health journey-nya gue sendiri. Video ini lebih ke kayak perkenalan POV in a way gitu ya. Dan di video-video kedepannya itu aku akan bahas lebih ke kayak hal yang lebih detail gitu. Misalnya kalian punya pertanyaan tentang health journey dan lain-lain, kayak misalnya makanan sehat, olahraga, atau apa, ritme kehidupan yang kayak gitu-gitu, please tulis di comment box di bawah supaya aku bisa bahas di next session. Untuk touching lightly aja, di sini aku akan bahas mungkin dari segi apa sih yang aku lakukan gitu ya. Pertama adalah aku itu olahraga rutin di setiap pagi hari gitu, di tiap pagi hari, karena memang itu adalah jadwal yang cocok sama gue gitu ya, dan gue merasa lebih nyaman dan lebih energized kalau misalnya gue workout pagi-pagi sebelum melakukan aktivitas apapun. Sebenarnya kalau masalah workout kapan itu kayak bisa kapan aja, cuman emang gue pilihnya pagi-pagi karena emang itu sesuai sama kehidupan dan jadwal gue. Dan juga pada saat aku awal-awal mulai journey-nya aku cek realita dulu, sehebat apa sih aku tuh makan. Aku take note bahwa kayak ternyata gue mikir-mikir nih dari mulai awal pandemi itu aku nge-GoFood mulu. Hobinya nge-GoFood, dan jam berapapun dan berapa kali pun dalam sehari. Jadi gue bener-bener gak mikir
Dengan konsiderasi juga kan kita kan selama pandemi kita lebih banyak stay di rumah ya, jadi aktivitasnya bener-bener kayak basically activity-nya gue adalah dari tempat tidur ke sofa ke tempat kerja gitu ya, terus balik lagi ke tempat tidur terus nonton TV yang kayak gitu-gitu aja, cuman sepetakan gitu doang gitu loh. Dari segi activity levelnya juga itu rendah ya, super rendah, dengan intake makanan yang super tinggi. Dan juga gue bisa tuh kayak misalnya jam 1, mungkin jam 12, jam 1 gitu ya, gue nyari-nyari makanan gitu, atau bikin Indomie gitu ya, atau nge-GoFood kalau misalnya memang ada yang ada-ada aja yang buka apa gitu kan. Nah, itu bisa tuh kayak gitu. Dan itu nggak sehat. Nggak cuman kayak oh mungkin sebulan sekali, enggak. Itu gue sering gitu. Jadi makanya gue coba remind myself, bukan remind ya, lebih kayak mengingat apa aja sih pola makan yang gue lakukan, pola hidup yang gue lakukan, dari segi makanan, dari segi activity yang kayak gitu-gitu tuh gue kayak catat dulu. Pada saat awal mulai health journey-nya aku juga, I start small. Gue nggak yang langsung dar donder gitu 2 jam olahraga, enggak. Itu gue bener-bener olahraganya tuh kayak cuma setengah jam di awal, tapi rutin gitu. Jadi gue nggak mau put too much pressure dimana sampai gue kayak kecapean, ngerti kan? Make sense kan? Maksud gue apa? Kayak itu yang gue nggak mau gitu. Nggak mau cepet alergi dan kagak mau cepet udahan, istilahnya kayak gitu. Gue pengen gue tuh nagih sama kehidupan sehat, mulai dari hal-hal yang ringan-ringan aja gitu ya, olahraga ringan, nontonin YouTube video. Even sampai hari ini pun gue sebenarnya ngikutin YouTube video, cuman bedanya adalah gue nambah dumbbell dah gitu doang gitu ya, dan dumbbellnya itu nambah berat dah gitu aja sih sebenarnya progress ya. I still work out at home, jadi gue mau sustainable, jadi gue melakukan hal-hal yang accessible, yaitu mulai dulu dari setengah jam sehari olahraga di rumah aja supaya gue nggak harus kemana-mana, supaya aksesibel aja, gak usah ribet. Food intake itu gue lebih mulai dari kayak oh berarti gue harus lebih teratur aja gitu. Gue setting goal pertama adalah untuk tidak randomly nge-go food some snacks or some food di jam-jam yang memang bukan jam makan. Jadi gue tetap makan pagi, siang, dan malam. And then also I cook more pada saat awal mulai journey. Kesini-sini I can say belakangan ini gue tetap nge-go food, cuman opsi yang gue pilih itu better lah. Kayak walaupun gue nge-go food, gue memilih hal-hal yang mungkin lebih sehat daripada hobinya gue dulu. Karena aku tahu health journey itu nggak cuman dari fisik aja, tapi juga dari sini. Jadi aku mulai rutin lagi untuk nulis diary gitu ya, nulis to-do list. I really have this set of things that I do. Kalau misalnya kalian penasaran tentang kayak aku nge-diary atau aku bikin to-do list dan things like that, let me know if you're interested buat aku bahas kayak daily, weekly, monthly, yearly journalnya aku, atau kayak to-do listnya aku. Because that's also an interesting part menurut aku. Jadi gue pengen health journey-nya gue lebih ke kayak health, not only for aesthetic yes of course gitu, siapa sih yang nggak mau gitu ya. Nggak harus yang kayak hourglass figure or like round bow tie or like nice boobies gitu ya. It's not only about that gitu loh, but more like being strong like this. Yes, I've gained muscle, itu yang gue mau juga. Gue nggak mau yang kayak just like skinny. I really wanna be strong, so that's why gue lebih kayak olahraga weightlift. Also it's actually menurut aku beneficial juga sih dari segi posturnya aku, like how I sit, how I walk, how I stand, looks better aja gitu menurut aku. Ya itu dia, gue mulai rutin nge-diary supaya gue bisa nge-track dan menghindari being obsessed. Karena gue tipikal orang yang emang ngejar goal gitu ya, dan emang suka aja gitu loh, kompetitif sama diri sendiri. Nah bagian situ tuh yang gak sehat kan. Nah bagian situ juga yang harus gue monitor. So basically gue nulis diary itu lebih kayak monitor mental progressnya gue supaya nggak berada di path yang salah. Actually not an easy thing to do sih, walaupun aku bilang start easy, start small. Of course, pasti ada challenge-nya gitu, apalagi untuk memulai gitu ya. But like I do it anyway. Karena apa? Kesehatan gue itu bukan cuma buat gue doang gitu. Of course, utamanya buat gue. Tapi juga kesehatan gue tuh kayak menyangkut sama hal-hal lain gitu. Kayak gue kan sudah bersuami, dan juga gue planning ingin punya keluarga, punya anak, dan juga kekerjaan dan lain-lain. Itu tuh menyangkut. Jadi kalau misalnya guanya sehat, gue
bisa lebih kayak spreading positivity, gue bakal lebih aktif juga. That's what I feel gitu. Itu adalah benefit yang gue rasakan, dimana kayak gue lebih aktif hidupnya, orang-orang di sekeliling gue juga lebih, nggak tahu ya, kayak ke bawah-bawah aja gitu ya, kemotivasi juga. Even kayak adiknya aku juga dia olahraga banget gitu. She actually I think losing a ton of weight. Dia juga ikutan kayak gitu, and I feel blessed gitu. Rasa ini asik nih, ini yang gue kangenin gitu ya, berada di mindset yang bagus dan juga bisa radiate positivity. So that's why juga I'm back here posting. Hopefully gue bisa menyuguhkan hal-hal yang lebih beneficial di aspek tersebut. Di aspek bisa sama-sama lah ya, ngajakin kalian juga supaya kita bisa sehat bareng-bareng. Sehat otak maksud gue ya, sehat otak, sehat lifestyle, sehat badan, dan lain-lain sebagainya lah. Itu adalah tujuan gue balik lagi ke sini, karena sebelum-sebelumnya gue mikir gue agak kehilangan arah dan kehilangan purpose. Nah, sekarang I found a purpose, dan semoga gue bisa stick to it juga. Tujuannya adalah untuk radiate more positivity, sharing my journey juga, sharing journey-nya aku, supaya kalian juga bisa punya journey-nya sendiri. Aku tahu kok hal-hal yang mungkin aku share ke depannya itu banyak trial and error-nya ya. Mungkin nggak selalu bener juga ke depannya. Oh, gue tahu apa yang gue lakuin itu selalu benar gitu. Itu tidak gitu. Pasti ada yang namanya trial and error dalam melakukan segala hal gitu. Dan gue juga pasti tahu ke depannya gue juga kayak error-error juga pasti ada gitu. Tapi why not? We try together. I share my journey dalam health journey-nya gue di sini. Hopefully bisa ada something lah yang kalian dapetin dengan nontonin video-videonya gue di sini, nontonin Instagramnya gue, TikToknya gue, atau social medianya gue yang lain. Let's just make this channel a diary for our growth. Kayaknya that's the theme that I'm going to pursue di sini. Kayaknya segitu aja dulu yang aku share di sini. I just wanna say hi to you guys and happy 2022. Agak aneh, selamat tahun 2022 dan selamat tahun baru. Please let me know kalau misalnya kalian pengen aku bahas specifically apa, mungkin dari segi olahraganya, dari segi journalingnya, segi food intake, makanan, dan lain-lainnya. Dan emang udah aku plan juga sih ke depannya, gitu, aku harus bahas apa aja. Tapi supaya aku juga bisa mendengarkan kalian pengen aku bahas apa, tulis aja di komen box di bawah, jadi aku bisa bikin spesifik videonya dan jawab pertanyaannya sesuai yang kalian inginkan. Yeah, so see you on the next video.